Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Geza Aldafin dengan NIM 062341111936. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 4 pada bidang jurusan Teknik Sipil Prodi D4 Perancangan Jalan dan Jembatan. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat peta raster atau peta garis menggunakan aplikasi Google Earth Pro serta ArcGIS Pro. Kali ini saya akan membuat peta area perumahan saya, yaitu Perumahan Puri Sejahtera 7, RT 047, RW 007, Kelurahan Kalidoni. Ada hendaknya device kita harus terkoneksi dengan internet dahulu karena aplikasi Google Earth Pro serta ArcGIS Pro memerlukan internet yang stabil agar bisa menjalankannya. Baiklah, kita akan membutuhkan peta citra yang akan kita ambil dari aplikasi Google Earth Pro. Kita harus buka aplikasi Google Earth Pro. Tetapi sebelum kita melanjutkan kepada kolom pencarian, hendaknya kita harus mengubah koordinat terlebih dahulu. Cara mengubah koordinatnya tidak terlalu susah, yaitu kita ke tab atas, kita ke tools, terus kita ke option. Di 3D view kita harus mencari show left atau long. Nah, kebetulan saya sudah mengubah koordinat menjadi UTM atau Universal Transfer Mercator. Sesudah kita klik, kita apply, dan kita oke kan. Setelah koordinat telah berhasil dirubah, kita harus mencari yaitu daerah yang akan saya ambil citra fotonya atau citra peta, RT 047 RW 007 Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Nah, RT 047 itu merupakan daerah tempat saya, yaitu pada perumahan Puri Sejahtera 7 dan Harapan Jaya 1. Setelah kita menumpukan, langsung kita search, dan Google Earth Pro akan otomatis zoom in ke daerah kita. Terutama ini, karena ini daerah saya, Google Earth Pro akan zoom di daerah saya, yaitu Perumahan Puri Sejahtera 7. Selanjutnya, kita harus menambahkan place mark agar kita bisa menyamakan titik citra peta kita pada saat di ArcGIS Pro nanti. Cara menambahkan place mark sangat mudah, yaitu kita ke tab atas yang ini, kita ubah place mark sesuai yang kita inginkan. Kebetulan karena model yang ini tidak terlalu menyulitkan pada saat di aplikasi ArcGIS Pro, saya akan memilih model yang ini. Kita oke. Sudah itu, karena ini placemarknya di belakang kolom tab Google Earth ini, kita pindahkan dahulu. Kita membutuhkan 4 titik placemark, yaitu ini titik pertama. Kita pindahkan ke seluruh luasan. Kebetulan saya ingin di kanan bawah dulu. Setelah kita menaruh placemark yang pertama, hendaknya kita screenshot atau kita catat terlebih dahulu. Kebetulan saya ingin men-screenshot saja, saya screenshot dan oke. Untuk menaruh titik placemark yang lain, kita melakukan hal yang sama. Kita ke tab, pencet pin ini, placemark, kita ubah namanya kedua karena ini merupakan titik kedua ya. Terus kita pindahkan ke sini biar lebih memudahkan. Ini jangan lupa searah jarum jam ya, supaya waktu pemasukan di georeference di ArcGIS tidak lupa. Titik 2 kita taruh di sini. Jangan lupa kita screenshot atau kita catat. Oke. Kita tambahkan titik ketiga. Kita ubah menjadi 3. Titik ketiga di sini karena saya memakai searah jarum jam. Jadi dari 1 kanan bawah, kiri 2 di kiri bawah, 3 di kiri atas. Kita catat, jangan lupa kita screenshot. Oke. Dan kita menambahkan titik placemark yang terakhir, yaitu di kanan atas, karena berhubung ini searah jarum jam. Dan jangan lupa lagi kita screenshot dan kita ganti nama dulu supaya memudahkan. Kita screenshot, ini kita oke. Nah, sebelum kalian save, ada hendaknya, karena kan kita ngezoom, kita memakai toggle yang ada di mouse tengah ini, scrollnya kita tekan, kita arahkan ke atas, dan ini utara harus selalu menuju ke atas. Misal contoh ya, saya ambil contoh, misal utara mengarah ke kanan, ini tidak bisa
karena ini tidak akan akurat pada saat memasukkan koordinat yang sama di dalam ArcGIS Pro. Jadi north harus selalu ke atas, karena waktu kita zoom, misal kita ambil untuk daerah luasnya akan kita ambil saja, nanti petanya akan miring condong ke bawah atau kemana. Jadi kita harus toggle, pencet mouse tengah ini yang di scroll, kita tekan, arahkan ke atas. Terus sesudah kita arahkan ke atas, kita geser ke kanan atau ke kiri mengikuti arah north itu sendiri. Nah, north ini harus di atas ya. Kita taruh di atas, sudah. Dan jangan lupa ini di layers kita matikan semua, karena kita harus mengambil citra yang bersih supaya memudahkan kita juga pada saat pelaksanaan di ArcGIS Pro nanti, yaitu pembuatan peta garis. Setelah itu kita akan mengesave peta citra ini. Kita ke file, kita ke save image. Sesudah kita pencet, nanti akan keluar menu map option, resolution, dan save image. Kita ke map option terlebih dahulu. Kita matikan semua agar bersih, yang seperti saya bilang tadi. Kita save, sudah kita bersihkan map ini. Maaf, saya rapikan dulu. Kita ganti resolution ke paling maksimum, memudahkan kita untuk mengupload rumah atau apapun. Kita ganti, terus kita save image. Kalian bebas menaruh image dimanapun. Kalau saya membuat folder sendiri ya untuk tugas GIS. Kita cari tugas GIS, kita simpan dengan nama RT yang kita buat 047 RW 007. Maaf. Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni. Kita tambahkan nama saya di terakhir ya, Davin. Kita save. Selesai. Kita sudah Setelah kita mengambil peta citra dari aplikasi Google Earth Pro tadi, kita harus membuka aplikasi ArcGIS Pro. Dan jangan lupa, device kita harus selalu tersambung dengan internet ya, karena dua aplikasi ini memerlukan internet, tidak seperti aplikasi Word atau sebagainya. Kita klik ArcGIS Pro, double klik. Setelah masuk, kita akan membuat project baru. Kita masuk ke map, kita klik, kita ganti nama kita, yaitu dengan nama saya lengkap Muhammad Rizal Davin. Jangan lupa pakai format file 2025 underscore rt 044 rw 0007 dan kelurahan kita Kalidoni. Kita ganti biar memudahkan ya. Kita pindahkan file tersebut di PC master. Nah, kita di folder sini di D. Kita tunggu. Scan. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu utama ArcGIS Pro, kita harus mengganti area ini. Koordinat atau apa saya lupa, bentar saya cek dulu. Nah, di map kita klik kanan, kita ke properties, kita ke koordinat sistem, benar, kita harus mengganti koordinat sistem. Ke layer ya, mungkin layer tadi begini, kita aktifkan. Kita ke projected coordinate system, kita cari UTM. Setelah ketemu UTM, kita buka lagi ya. Maaf, bukan dari layer, dari project coordinate system, karena area saya merupakan area Palembang dengan WGS 48S. Kita di UTM, kita cari WGS 1984 ya, kita klik segitiga ini, kita ke Southern Hemisphere, kita cari WTM WGS UTM Zone 48S, karena itu area daerah Palembang. Kalian bisa mengecek daerah kalian di Google
serta bisa kalian cari misal daerah Jogja mungkin di 49S, karena saya pernah membuat peta Jogja juga kan di WGS UTM Zone 49S. Kali ini karena daerah saya di Palembang, kita memakai WGS 1984 UTM Zone 48S. Kita klik kiri, klik OK. Nanti peta kita akan berubah seperti ini. Setelah itu, setelah peta sudah berubah, kita harus menginput peta citra yang kita titikkan tadi. Kita masuk ke map, add data, kita cari peta citra yang telah kita save tadi di mana. Kita di home, saya tadi save di ini ya, tugas GIS. Ini yang bawah. Kita OK. Maaf ya guys ya, karena maaf ya teman-teman atau Bu Lilis selaku dosen, ini karena telah saya georeference, jadi setelah memasukkan data peta citra otomatis langsung masuk ke daerah Palembang. Sebetulnya kalau kita memasukkan peta, nanti peta itu misal kita habis menginput, kita nggak tahu peta itu di mana. Nah, cara mencari tahu peta itu tersebut, kita karena ini bertambah layer baru, kita klik kanan, ini di RT ini input data kita atau kalian, misal RT kalian lah bebas, kita ke zoom to layer, tuh, nanti akan otomatis zoom ke area peta kita tersebut. Nah, cara menggeoreference, kita klik peta kita ke imaginary, nah kita harus mengklik georeference. Saya contohkan ya, nah ini karena memang sudah saya georeference, sudah ke menu georeference, kita ke add control point. Nah, kita harus mencari 4 titik yang telah kita tandakan tadi di Google Earth Pro. Kebetulan saya sudah. Kita klik kiri ya, klik kiri, terus kita seret, klik saja, nggak ditahan ya, seret kemana saya bebas, langsung klik kanan. Tuh, nanti keluar target coordinates. X yaitu southing, Y yaitu northing. Maaf kalau kebalik ya. Pokoknya itu, nanti kita input data yang telah kita screenshot tadi atau kita catat. Setelah itu, kita OK kan. Nanti karena saya kembalikan, saya skip. Nah, nanti peta ini tiba-tiba nanti akan berpindah. Misal contoh kalian tadi sudah zoom to layer, misal ternyata data yang kalian input tadi di sini, tempatnya di sini. Tiba-tiba menghilang. Nah, cara kembali ke peta yang telah kita input koordinatnya tadi X dan Y, kita kembali ke RT, kita klik kanan, kita zoom to layer lagi. Nah, terus kita ulangi add control point, kita ke titik kedua karena ini merupakan titik kedua saya tadi. Klik kiri, tunggu sampai fotonya jelas ya biar memudahkan, karena memang membutuhkan internet yang agak cukup lumayan kuat supaya lancar menjalankan aplikasi ini. Klik kiri, terus kita klik kanan lagi, kita seret, klik kanan. Nah, kita menginput data yang telah kita catat tadi. Dan setelah itu, setelah 2 data, biasanya peta tersebut tidak berpindah jauh. Misal peta tersebut sudah masuk area Palembang kan, kalau 1 titik, terus kita masukkan 2 titik, kemungkinan peta ini sudah masuk di dalam lokasi tersebut, lokasi kita. Nah, ini lihat jalannya kan sudah masuk. Nah, kemungkinan kalau 2 itu, baru 2 yang telah kita masukkan, jalan ini kemungkinan belum sama, atau mungkin peta ini masih bergeser di sini, di titik ini, atau masih di atas sedikit. Nah, terus kita harus add control point lagi di sini, di nomor 3, klik kiri, seret, kita klik kanan, kita input lagi datanya. Jangan lupa kita OK kan. Nah, setelah kita menginput data di 3, biasanya peta tersebut sudah lumayan masuk ke daerah. Tapi kita harus tetap menginput data yang keempat, koordinat keempat. Ya, sama lagi, klik kiri, seret, tarik ya, tarik, klik kanan, kita masukkan input lagi berapa yang kalian catat tadi, kita OK kan. Nah, setelah data masuk, setelah peta ini masuk,
Nah, kita bisa mematikan layer dulu. Tuh, kira-kira apakah sama ya? Ini kan ada jalan-jalan gini, apakah sama dengan peta kita tadi? Tuh, ternyata sama ya. Ini ada jalan masuk, terus ini ada jalan, ini juga dilanjutkan jalan. Setelah penginputan data selesai serta koordinat telah selesai dan koordinat sistem juga sudah kita atur di area kita, saya 48S karena Palembang. Jangan lupa kita save as new atau save. Ini save as new karena belum pernah di save ya. Kita save, terus kita close georeference. Step selanjutnya, kita akan menambahkan layer rumah atau apapun yang kalian ini ya, yang berada di dalam RT kalian. Rumah itu satu layer, musola beda layer ya, kita harus buat musola lagi. Kalau ada taman kita cantumkan. Kalau ada minimarket seperti, ya maaf saya sensor ya, si biru atau si merah, kita buat layer baru, misal itu di dalam luasan RT kita juga. Atau masjid nih, masjid atau sekolah, rumah sakit, yang pokoknya setiap layer itu harus berbeda. Terus kita harus membuat layer jalan, rumah, jalan. Nah, misal ada rumah kosong di area kalian, nah kebetulan ini 4 rumah ini kosong ya, karena punya dokter, nggak tahu dokternya kemana, sudah dibeli, sudah dibuat pagar, jadi kita plotnya langsung 4 rumah, karena ini satu punya dokter itu kan. Sudah, kita harus mendata apa saja sih dalam RT kita ini mencakup apa saja, apa rumah sakit atau apa, kita harus mencatat semua. Dan kita harus ke view katalog pane untuk mendapatkan layer tersebut. Kita ke folder ini, kita klik kiri data kita ini, MG Zaldavin yang saya buat tadi, klik kanan, new folders. Oh enggak, maaf, salah, klik kiri, klik kanan, new save file. Yang ini ya, maaf, di save file. Kita harus membuat seluruh layer ya, karena di luasan area RT saya cuma ada musola, rumah kosong, dan rumah serta jalan. Saya cuma membuat 4 layer tersebut. Kita mulai dengan rumah harus poligon ya, rumah poligon karena ini mengeplot luasan. Dan juga jangan lupa di koordinat sistem nih, kita harus selalu mencantumkan RT kita nih. Nah, jadi nanti hasilnya WGS 1984 UTM zone 48S. Kita run. Setelah rumah telah selesai, kita menginput layer lain lagi, rumah kosong, karena di daerah RT saya terdapat rumah kosong. Rumah kosong sama, template-nya poligon, WGS ini sama, kita run. Kita menambahkan jalan. Khusus jalan ini geometri type-nya beda ya. Jalan itu polyline. Kita sama RT tadi, run. Nanti per layer akan muncul. Terus rumah kosong ya. Rumah kosong ini ya. Rumah kosong sudah musola maaf. Musola kita ke poligon juga karena luasan. Kita tetap di sini, run. Batas RT jangan lupa ya, karena biar semua tahu, oh RT kita nih di mana sih, mencakup apa saja sih. Batas RT juga di poligon. Ini kita atur di bawah juga WGS. Udah, batas RT sudah, musola, rumah kosong, rumah, jalan, dan kita mencantumkan RT 047 ya, RT RW saya RW 007. Nah, ini poin ya, karena ini titik area. Misal kita klik, nanti akan muncul data. Kalau ini di RT sekian, jangan lupa kita ganti di sini, kita run. Setelah itu kita close geoprocessing-nya, dan jangan lupa kita untuk menampilkan layer-layer tersebut, kita ke edit, ke create. Tuh, kita sudah masuk ke menu create. Misal saya mau membuat jalan dulu sih, saya mau nge-upload jalan. Klik jalan. Nah, ini kita harus mengikuti jalan yang ada di perumahan kita. Misal di sini jalan saya, terus di sini, terus di sini, dan di sini. Ini sebagai contoh ya.
Nah, mungkin ini nggak nyambung, kita sambung. Nah, ini akan membuat satu kesatuan jalan. Misal ini untuk jalan ya, kita plot. Untuk musola, karena musola RT saya berada di sini, kita plot musola. Ini kita plot. Ini juga bagian musola, ini kita plot. Setelah itu, misal jalan sudah, musola sudah, kita ke rumah kosong tadi, kita tandakan di sini. Rumah kosong sudah kita plot juga. Untuk rumah, misal rumah warga itu di sini. Ini dan di sini ada rumah lagi. Dan kita plot semua ya untuk rumah ya. Sudah, misal ini rumah kosong, rumah warga, jalan kita buat seluruh ya, menyeluruh. Musola, jangan lupa RT. RT yang tadi, yang RT yang kita buat tadi, kita bebas taruh di mana. Kalau saya taruh di sini, tengah-tengah, sudah ditaruh. Dan kemudian saya akan menunjukkan hasil yang sudah jadi ya. Hasil yang sudah saya plot rapi di sini. Di open di sini. Maaf guys. Maaf ya. Kita close dulu ArcGIS Pro-nya. Yes, kita save. Yes, mungkin. Kita cari ArcGIS Pro, kita buka. Saya akan menunjukkan yang sudah jadi ya. Ini file yang sudah saya buat. Nanti saya akan membuat tutor layout segala macam ya. Saya hanya menunjukkan. Maaf, kita tunggu. Nah, seperti ini contohnya. Mendigitasi peta yang sudah jadi, yang sudah kita buat. Sudah saya rapikan. Ini hitam merupakan rumah kosong, coklat ini rumah warga, hijau itu musola, dan kuning ini merupakan batas RT. Jadi kalau kita aktifkan ini peta citra tadi, nah jadi kita tahu nih, oh ini berarti rumah-rumah ini dan rumah-rumah di luar ini nggak masuk ke dalam RT. Nah setelah kita cek, oh RT kita nih luasnya begini, sudah kita nonaktifkan. Setelah kita mendigitasi seluruh, baik RT, jalan, musola, rumah kosong, serta batas, kita harus menambahkan atribut table. Nah, gimana sih cara menambahkan atribut table tersebut? Nah, caranya tidak susah, tapi memang suka lupa ya. Di sini saya jelaskan. Misal kalian ingin menambahkan atribut tabel nih. Misal saya di sini sudah menambahkan lengkap. Nah, nanti hasil atribut tabel ini udah keluar jelas beserta foto. Bagaimana sih? Nah, kita harus ke rumah dulu ya, karena ingin menambahkan rumah. Klik kanan, atribut table. Tuh. Sudah keluar kan? Ini sudah saya isi ya. Ini kosong nih, nggak ada datanya, nggak dapet. Nanya di Pak RT, nanti mungkin saya update lagi. Kok bisa ya? Sudah ada blok rumah, nama pemilik rumah, umur pemilik rumah, dan foto rumah. Nah, cara menambahkan sangat mudah. Tapi kalian pas awal pasti bingung, kok cuma ada FID, shape, dan ID, nggak ada blok, nggak ada tabel yang baru ini. Caranya di fill ini kita add. Tuh, kita add. Misal ini nama, misal apa ya ini ya? Saya buat lagi nomor rumah, misal. Oh ini pakai underscore ya. Underscore. Ini nggak apa-apa ini untuk displaynya ini aliasnya. Nomor rumah. Nah, ini di teks ya. Teks. Sudah. Ini udah tersave. Ini kita klik di sini lagi, akan muncul tabel kosong lagi. Kita isi. Karena saya sudah ya. Saya contohkan, misal saya klik sini, nanti muncul kosong. Di sini saya isi blok rumah. Blok rumah itu teks. Terus lanjut kita klik lagi nama pemilik rumah ini lengkap, harus dialias supaya memudahkan ya. Teks. Terus klik here lagi. Umur kita sama teks, dan ini foto ya.
disclaimer, untuk foto ini kita harus memakai teks juga karena akan memakai kode. Nanti saya akan mengasih tahu kode untuk foto rumah ini. Sudah, kita close, anggap saja nggak usah di save ya, karena saya sudah mengisi. Setelah atribut tabel sudah selesai, sudah kalian tambahkan seluruh tabel. Ini kita isi blok rumah sesuai rumah warga. Misal kita tekan ini, jadi ketahuan, oh ini rumah yang ini. Kalau yang 2 rumah sampingnya, rumah 3 yang ini ya. Atau kalian mau ngeplot rame nih, per B-an ini kalian plot semua misal. Tuh, jadi ketahuan, oh blok B ini yang ini saja. Terus pemiliknya kita isi, ini blok rumah, nama pemilik, umur, foto. Nah, khusus foto ini karena sudah tabel, misal saya contohkan saja ya. Misal di sini sudah saya isi foto. Ini kalau ini ketik saja ya, double klik, ketik, sudah selesai. Ini juga angka, isi angka. Kalau foto berbeda ya, kita double klik misal. Nah, misal di sini saja contohnya. Nih, ini template-nya nih. Arrow ke kiri, IMG spasi SRC sama dengan, nah ini kalian harus misal ke file explorer, ke picture ya, misal ke screenshot saja, bebas. Ini klik fotonya, klik kanan. Nah, kalian harus copy aspect supaya keluar seperti tadi. Misal copy aspect, misal saya di ini saja nih, misal di blok B1 atau B ini aja, B8. Arrow kiri, IMG spasi SRC sama dengan, kalian paste CTRL V, tuh muncul kan. Terus saya lupa format tadi, rumah. Nah, kita tambahkan width WIDTH 500. Saya lupa. Oh, ini WIDTH. Nggak pakai. Ini petik 2 ya. 2 terus slash sama arrow kanan, arrow kanan, kita enter. Oh, ini di B8 nih, kita klik B8 di mana? Oh, di sini kita klik. Nanti foto akan ke input ya. Tuh, sudah terinput foto. Kira-kira begitulah cara menginput foto. Saya jelaskan lagi, di arrow kiri IMG spasi SRC sama dengan, kalian pilih foto yang ingin kalian ambil di file explorer, klik kanan, copy aspect, kita pastekan ke sini, kita spasi WIDTH width, petik 2 ukurannya. Kalau saya memakai ukuran 500, petik 2 lagi, slash dan mouse arrow ke kanan. Dan penguploadan foto sudah selesai ya. Misal foto di sini sudah selesai. Sudah. Setelah penguploadan foto selesai, digitasi selesai, setelah selesai semua, kita akan membuat layout. Bagaimana sih cara membuat layout? Saya contohkan seperti ini sedikit. Tuh, ini layout yang sudah jadi. Bagaimana sih caranya? Dari peta ini kita matikan dulu ini. Setelah mati, kita ke, misal ini anggap ini kosong ya, ini kosong. Maaf, kita ke close petanya. Nah, misal terjadi kejadian seperti itu tadi, kalian tidak perlu panik, tidak perlu di save kan peta kalian yang hilang. Kita buka lagi aplikasi ArcGIS. Kita buka. Jangan panik ya, karena saya awal-awal memang panik. Terus alhamdulillah tidak hilang. Nah, kita cari file yang kita buka tadi. Tuh. Nanti akan
nanti akan muncul lagi map yang kita nggak sengaja X ini keluar lagi nanti tuh. Karena memang kita masih panik kan, karena cara mengembalikan map ini gimana nggak tahu. Kalau kalian ada cara lain boleh di kolom komentar ya, mungkin itu bisa menjadi pengetahuan yang baru untuk kita semua. Kita map, insert new map aja, sudah new map ya, sebelum memasukkan layout. Jangan lupa map ini di view, edit, wait saya lupa, di map, di base map. Karena saya memakai map light gray canvas, kita klik light gray canvas. Setelah map ini keluar, light gray canvas, kita arahkan ke sini aja. Langsung kita zoom saja. Misal saya di Palembang, di arah Kaledonia. Tuh, sudah. Kita insert lagi layout. Karena kita ingin memakai kertas A4, kita ke insert new layout, ISO landscape A4. Klik. Nah, nanti keluar kertas kosong ya. Gimana sih cara kita? Wah, ini bagus ya, lumayan rapi ya untuk awal-awal. Caranya, kita ke insert map frame. Nah, kita tambahkan map kita tadi. Misal yang telah kalian digitasi dari RT kalian. Klik kiri, tahan, kita arahkan seberapa besar. Tuh, langsung keluar kan? Sudah? Terus gimana sih caranya biar rapi, penataan map ini biar rapi? Kita klik kanan, kita activate. Nah, ini klik kiri tahan ini untuk menggerakkan ya. Kita zoom in zoom out. Saran saya memakai touchpad yang di laptop ya. Kalau kalian menggunakan laptop, kalian lambat-lambat pakai touchpad lebih enak. Karena kalau scroll mouse itu kadang zoom in zoom outnya terlalu jauh. Pakai touchpad perlahan-lahan kalian arahkan. Sesudah kalian arahkan, misal sesuai kehendak kalian rapi, kita close di sini. Setelah itu kita tambahkan map abu-abu yang telah kita buat tadi. Misal ini ya. Karena kalau layout saya map kecil ini di sini. Nih, klik kiri tahan, arahkan berapa besar, udah langsung keluar nanti. Nah, karena memang belum rapi, kita activate lagi. Kita cari daerah Palembang. Nah, ini Palembang. Mungkin di sini saja. Nah, ini Kaledoni, daerah saya karena kelurahan Kaledoni, memudahkan lokasi. Next. Sudah. Kalian pencet map frame 1, extra indikator. Kalian menambahkan extra indikator ya, yang kayak ini. Ini nih. Kotak kecil ini. Nah, nggak tahu saya bisa nggak ya ini. Bismillah, extend indikator, map frame. Nah, nanti keluar nih layer baru nih. Kita double klik. Nih kita sources line atau ini tidak bisa. Oh maaf, atau mungkin dari map besar ya. Coba kita buat extend indikator, map frame. Sudah. Sources line atau muncul ya, apa karena memang beda mapnya ya. Kembali. Nah, pokoknya ini kita tambah extra indikator. Nanti saya contohkan di sini biar kalian lebih paham. Di extra indikator ini, nah di map frame, benar di map frame ya. Nanti kita atur di simbol, bisa kita atur nih di elemen simbol. Mau colornya apa, outline ini bebas. Sesudah kalian menambahkan extra indikator, kalian menambahkan grid. Nah, gimana sih cara menambahkan grid? Cara menambahkan grid itu klik insert. Nah, kita pencet map besar ini. Yang map frame biasa, kita pencet grid sekali. Nah, kita pilih grid nih. Karena saya memilih yang vertikal, kita pilih vertikal. Sudah, kita double klik. Nih. Ini kan ada tik 1 ini, nggak salah, yang kecil ini kan tik 1. Nah, bebas kalian mau atur grid sesuka kalian. Nah, saya ininya biasanya size-nya 7 pt ya di grid tadi.
ke label ini 18 pt Taoma ya, benar, apply. Tuh nanti jadi besar ya tulisannya. Sudah. Sudah mengatur grid sudah diatur. Setelah mengatur grid, kita bisa menambahkan node row. Nah, di node row bisa kita pilih ya, bebas, atau di N atau di mana. Kita tambah ini, kita di luar saja ya, kita bilang layout baru. Nah, ini layoutnya, ini sesuaikan ya beratnya, besarnya sesuaikan saja dengan outframe nya. Sesudah itu kita menambahkan scale bar. Nah, kalau saya memilih scale bar yang ini nih, bebas ya mau di bawah peta atau ini, tapi saya memilih di sini di bawah kertas. Udah, kita double klik di scale bar. Ini bisa kita ubah nih, bisa kita memilih kilometer, label tagnya kita ubah km. Nah, posisinya bisa kita ubah juga nih, above center atau before label, after bar, tapi saya memilih after bar. Sudah. Ke jarak ya, jaraknya misal kita atur nih berapa nih, mungkin 3 dan 4, saya pilih 3 dan 4, kita close. Nah, sudah. Template saya ya begini misalnya. Terus kita menambahkan legends. Apa sih legends itu? Legends itu seperti ini, penanda. Oh, jadi audiens ini tahu loh, oh bahwa titik biru ini RT kita, ini otomatis sesuai dari layer yang kita buat ya, nggak perlu kita buat lagi. Oh, kalau strip garis oranye ini jalan, oh hijau ini musola, oh coklatnya rumah, hitam ini rumah kosong, dan kuning atau krem ini batas RT tadi, batas RT kita. Kita tambah, kita kali warna ini ke legends 2. Nah, kita atur kebesarnya sesuai kalian. Mungkin ini sudah cukup ya. Nah, sudah cukup legendsnya. Kita atur lagi di elemen. Ini visible. Ini kita bebas memilih atau legendnya kita tampilkan atau tidak. Tetapi di saya tidak menampilkan. Di background, misal kalian nggak mau nih abu-abu nih ya, misal di background tadi ini yang arrow ke bawah ini background, kita atur ini no color, kita apply tuh, jadi dia transparan dengan kertas. Setelah itu kita membuat rectangle. Gimana sih cara buat rectangle? Rectangle itu gini ya, biar dia ada garis gini rapi. Kita klik lagi, kita cari ke insert, kita cari nih yang ini, shape yang ini. Nah, kita atur nih gimana ya, oh sebesar ini kah, sudah kita atur, kita klik, sudah. So kita mau rapihin nih, rectangle-nya di sini tengah ya. Nah, setelah itu ini petanya bisa kita atur juga nih, besar kecilnya nih. Tuh, gimana ya? Kita atur rectangle-nya di sini. Kita panjangin lagi. Karena ini sudah ketutup layernya sama rectangle, kita klik map frame 1, bukan map frame 1, map frame aja. Tuh, kita bisa memindahkan. Misal di sini nih. Enaknya di sini nih. Nih. Terus untuk memindahkan peta yang kecil ini, kita ke map frame 1, kita pindahkan di sini ya. Sebenarnya layout itu tergantung kalian masing-masing. Cuman saya lebih nyaman layout seperti ini. Misal di sini. Tuh, map frame lagi. Kita arahkan sini, kita tambahin rectangle lagi, penanda ya, pembatasnya di kalimat sama di peta. Sudah itu kita rapikan, misal ingin arrow-nya kita pindahkan nih, mana oh tengah ya, kita ubah tengah.
Terus scale barnya kita pindahkan, kita buat tengah juga atau di bawah bebas, atau mau dibesarin, size nya dibesarin. Kita unjuk. Oh iya maaf, ini karena ini ketutup layar ya, kita ke scale bar ini kita bebas. Mungkin di sini nih, ini dark arrow-nya di sini nih mungkin. Dan legends-nya kalian bebas, atau legends yang mau di sini kalian besarin legend-nya. Kalian besarkan legend-nya, kita atur lagi. Sudah legends-nya diatur. Setelah mengaturnya, kita tambahkan lagi rectangle sebagai penanda. Oh ini apa, untuk peta ini khusus peta. Sudah, kita buat teks. Untuk teks ini, oh ya, gimana sih cara menginput foto ya, foto yang ini Politeknik Negeri Sriwijaya ini. Pertama-tama kita harus mendownload di Google Chrome atau bebas. Setelah kita download, kita ke layout, kita tetap di insert yang di kolom rectangle tadi, kita cari gambar picture atau graph picture di sini. Nah, terus kita input mana sih foto tadi, misal yang mana. Sudah, kita ini klik kiri, kita oke kan. Nanti keluar nanti foto ini. Nah, nanti kita atur lagi bebas. Nah, terus cara merapikan teks gimana sih, membuat teks begini kan. Kita ke layout, kita ke teks yang ada ini, rectangle text ya. Kita plot yang ini, misal setinggi ini ya. Nah, kita ubah misal Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4, Perancangan Jalan dan Jembatan. Nah, sudah, kita ke teks, kita ke dinamik. Kemana ya? Ini ke teks ini, maaf ke teks yang ini untuk mengatur. Nih, kalian mau berapa nih? Saya misal ambil 12 atau terus ditengahkan ya, atau 11 biar rapi. Atau memang nggak bisa, kita ke 14 misal biar lebih penuh. Terus kita atur jembatan. Ini kita seperti itu, jadi rapi. Atau misal kalian mau mengecilkan teks, bisa tuh. Misal mau kalian tambahkan foto tadi kan, foto Poltek tadi, foto logo Poltek, ini di copy aja karena sudah saya impor, paste. Nah, kita atur lagi. Sudah kita atur, kita tambahkan rectangle ini ya. Tuh, nanti di sini kita buat nama kita. Ini layout saya tadi. Dan jangan lupa, mungkin kebesaran ya ini tadi ya, mungkin bisa dikecilkan atau di-12 kan. Nah, nanti kita buat teks lagi dari penjelasan map ini. Apa sih, daerah mana sih ini? Peta wilayah RT 044 RW 007 Kelurahan Kalidoni, Kota Palembang. Ya, cantumkan. Dan jangan lupa siapa sih pembuat peta tersebut, yaitu kita sendiri dengan dosen kita. Kebetulan dosen kami itu Bu Sri Rizky Artini, STMeng, dengan NIP 19821204200812203. Setelah jadi, kita akan mengimpor layout yang sudah kita buat ini ya. Misal ini, maaf ya nggak saya lanjutkan, nanti silakan kalian tambahkan saja seperti ini, nanti rapi seperti ini ya. Nah, sesudah kalian buat layout agar rapi seperti ini, kita ke share untuk meng-save image tersebut. Kita ke share, export layout, web JPEG. Ini tergantung kalian, untuk kebutuhan kalian. Cuman kami untuk membuat laporan juga, kami ke web JPEG, klik kiri. Nih,
Ini di folder mana sih kalian? Misal contoh di sini ya, klik ini ya, kan langsung keluar tab yang di kanan ini export layout. Kalian atur filenya JPEG kan, sudah. Ini kita atur nih kemana ya, kita save atau di download atau gimana, kita save di download misal atau di tugas GIS tadi save. Misal. Quality kita max 100 resolution biar. Setelah itu kita ekspor. Kita tunggu sampai ekspornya selesai. Nah, sudah ekspor selesai, jadilah peta garis dan peta citra yang telah kita buat menggunakan aplikasi Google Earth Pro dan ArcGIS Pro. Tuh, ayo sama-sama kita lihat hasilnya. Nah, ini kebetulan ini layout yang saya buat kemarin ya. Tuh. Sekian tutorial dari saya bagaimana cara membuat peta seperti ini menggunakan aplikasi Google Earth Pro dengan aplikasi ArcGIS Pro. Maaf jika ada salah kata atau salah kalimat yang telah saya ucapkan atau salah tutor atau setiap kesalahan, kritik dan saran saya terima. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.